Apakah pecandu narkoba itu ditempatkan sebagai pelaku kah, korban kah, atau orang sakit kah? Nah, untuk lebih dalamnya, mari kita bahas atau diskusikan dengan Sony TP, mantan pecandu narkoba. Ya. Son, Ya bang. sejak kapan mengenal atau bersentuhan dengan narkoba? Ya mungkin sebagai pertama mungkin selaku pemakai, mungkin dari pemakai menjadi pecandu, terus bagaimana bisa berhenti, terus apa yang dilakukan setelah berhenti? Coba diceritakan, Son. Ini kita flashback lagi ke mundur saya bang ya. Saya itu mulai make itu dari SMP bang. Awalnya ngerokok, terus minum alkohol. Wah, seneng lah minum alkohol itu sama temen-temen gitu lah ya. Nongkrong setiap malam minggu, bakar-bakar ayam, terus ujung-ujungnya ya ada alkoholnya. Dari situ meningkat gitu. Make yang namanya obat-obatan. Udah tuh, SMP tuh udah pakailah obat-obatan. Sampai itu alkohol dan obat-obatan tuh SMA. Ya, kuliah tingkat 1 lah. Sampai atau kuliah. Nah, gue mulai kuliah itu tahun 92 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Gue nggak bisa sebutin namanya apa ya. Di situ ada barang baru tuh, ya kan? Ada barang baru, gue suka gitu. Karena apa? Kalau gue make itu, gue ngerasa bahwa gue tenang gitu. Karena yang gue cari itu ketenangan. Gitu. Make itu cukup lama tuh, dari tahun itu barang mulai 93-an lah. 93. Wah, yang awalnya dia biasa aja dibakar, sampai akhirnya gue disuntik. Paham dong itu ya kan? Wah, kenapa? Buat mendapatkan impact lebih dahsyatnya dari narkoba itu, yaitu ketika gue suntik. Itu gue dapet gitiknya, gue apanya gue dapet. Akhirnya tahun 95 itu gue nyuntik terus tuh. Dari 5 itu sampai 2001. Masuk penjara pernah, ketangkep pernah. Kriminal sering. Nipu orang sering. Nipu orang tua udah pasti. Itu gara-gara narkoba ya? Itu narkoba. Udah pasti. Gitu. Karena gue pikir awalnya gue bisa handle nih beli barang ini. Ternyata enggak. Makin kesini, makin kebutuhan gue makin meningkat. Toleransinya itu terhadap narkoba itu makin tinggi. Ya lo bisa bayangin lah bang. Lo kalau nggak make 1 hari, rasanya itu kayak digebugin 1 RT. Badan tuh kayak pegel-pegelnya, hidung meler, sampai nangis-nangis gitu, keluar air mata sendiri. Padahal nggak sedih. Buang-buang air semua. Pegelnya minta ampun. Makanya akhirnya itu gue jadi kecanduan di situ. Tapi itu pecandu lah ya, udah termasuk kategori pecandu apa? Ya. Iya. Dari memakai keterusan jadi kecanduan gitu. Pada begel-begel tadi ya. Iya. Jadi akhirnya gue melihat bahwa hidup mati gue ya buat make. Karena kalau gue nggak make, gue mati. Sebegitu dahsyatnya ini ya. Segitu dia itu.
Akhirnya gue kecanduan di situ. Disitulah kalau orang yang nggak sanggup sama biaya maboknya, ya akhirnya lo kriminal. Dasarnya itu karena kebutuhannya udah meningkat nih. Jadi buat nutupin kecanduan kita nggak akan tercukupi, akhirnya kita kriminal. Kuliah, bela-belain gue nggak kuliah. Mendingan gue cari barang, baru gue bisa kuliah. Gitu. Kerja, gue bela-bela aja deh. Iya, sekarang kantor mana yang bisa mentolerir gue izin buat beli narkoba? Bener gak sih? Iya. Perusahaan mana? Iya. Nggak ada. Gitu ya kan? Atau lu bolos cuman sejam 2 jam, sehari 2 hari, dalam 1 bulan, oke. Tapi kalau lu izinnya hampir tiap hari, perusahaan juga bingung, mendingan lu check out aja dah, gitu, keluar dah. Gitu. Akhirnya gue nggak kuliah, gue cuti, gue berobat, masuk rumah sakit, dah, nggak sembuh, balik lagi rumah sakit, 8 kali, overdosis udah. Nah, terus apa yang membuat artinya bisa berhenti dari Gue pakai, kecanduan tadi, make tadi? Apa yang bisa membuat apa waktu itu? gue ketangkep polisi udah Ya. beberapa kali. Nah, waktu ditangkap polisi itu, apakah masuk penjara apa direhab waktu itu ya? Ya kagak pada saat itu, Bang. Ya, saat itu ya? Saat itu mana Ya, ada. belum ada ya? Belum ada rehab. Iya. Rehab itu ya dulu cuman lu kalau nggak ke rumah di Siwi Iya. atau lu pesantren. Pesantren ya? Inabah Dua Putri, Inabah ya. Hmm. Gitu. Iya kan? Nggak ada. Nah, jadi apa yang Yang bikin membuat gua apa bisa ya ibaratnya mengurangi dulu lah ya? nggak Sampai ada ini. kata-kata mengurangi, Bang. Nggak ada ya? Jadi untuk berhenti tadi? Gue berhenti itu, Ya. gue punya momen kayak, kok hidup gue gini-gini aja ya? Cek, punya pacar gue juga percuma gitu. Akhirnya gue sakitin juga. Punya pekerjaan gue juga percuma. Kuliah juga gue percuma. Nyokap gue udah habis-habisan buat biayain gue. Berarti kesadaran diri ya yang membuat Iya, akhirnya ya, momen gue kesadaran itu, diri ya. gue ngapain Iya, ya gue hidup iya, kayak begini ya? Iya, Overdosis udah, iya. apalagi yang gue belum? Berarti sudah mengalami seluruh dampak dari Iya. narkoba ya. Nah, berarti artinya kesadaran diri lah yang membuat berhenti. Iya, ada berapa 3 rehab di yang gue tahu pada saat itu. Iya. Cuma 2 ini gue waiting list. Gila, mau bener aja waiting list kan ya. Akhirnya adalah satu rehab yang, mau berhenti, ayo kita bantu. Akhirnya gue masuk di tempat rehab itu. Itu tahun 2001. 2001 ya. Maret 2001 itu gue berhenti. Tanggal 3 bulan Maret tahun 2001. Itu gue berhenti pakai. Nah, April bokap gue meninggal. Dibilang momentum? Enggak. Karena gue udah masuk rehab duluan. Tapi gue kepukul, iya gitu loh. Karena banyak hal yang pengen gue utarain ke bokap, itu nggak kesampean. Gitu. Itu penyesalan gue gitu. Berarti artinya sisi psikologis ada juga mendorong untuk berhenti gitu ya. Iya. Sisi psikologis tadi ya. Iya, enggak, tapi mendorong. karena gue bersalah enggak. Iya, enggak ya. Cuma kayak ngerasa bahwa hidup gue udah mulai black out, udah gelap semua. Gue aja capek. Gue capek, udahlah gue tinggal. Bukan karena ketangkap, bukan karena gue overdosis, bukan karena bokap gue, enggak. Karena diri gue, ya udah gue capek, gue berhenti. Iya, saya berhenti gitu akhirnya. Sisi yang membuat orang berhenti karena ya merasa udah capek. Iya. Gitu ya. Sisi ini ya. Iya. Kayak
Berarti udah klimaks ya, udah pencapaian paling Iya. ini ya. Bener itu. Iya. Itu klimaks. Iya. Bersyukur Pencapaian juga gua udah sampai Iya. tinggi gitu loh. Syukur juga ya. Jadi pecandunya udah, Iya. jadi BD-nya udah. Apa lagi yang belum gitu kan? Nah, jadi sebaiknya pecandu ini ditempatkan di mana nih? Artinya kalau dari sisi hukum tadi ya, dia ini pelaku nih. Artinya pelaku pelanggar hukum. Kalau bicara hukum, pelanggar hukum tuh tempatnya di penjara nih. Ya kan? Tempatnya di penjara. Apakah seorang pecandu ini untuk ada yang keluar sulit tadi, apakah ketika seperti yang Sony bilang tadi dari sisi apa dikatakan orang sakit, tapi dari sisi hukum negara dibilang dia pelanggar hukum itu tempat di penjara, apakah layak seorang pecandu tadi ditempatkan di penjara? Apakah memang tepat gitu di situ tempatnya? Balik lagi, Bang. Iya. Kita mau pakai kacamata yang mana? Iya. Kalau saya ya, Bang ya? Iya. Ngeliat dulu kacamatanya nih. Kalau dari hukum kan bilangnya pelanggar hukum atau istilah sekarang itu korban. Gue jujur aja sih, gue kurang setuju juga kalau dibilang korban. Korban gue 9 tahun, Bang. Iya. Itu korban sampai doyan. Iya. Oh iya, benar-benar ya. Iyalah, Benar ya. lo korban, tapi lo bertahun-tahun itu bukan korban, lo doyan namanya. Doyan. Korban dari bandar. Lah kenapa bandarnya nggak ditangkap-tangkepin? Iya. Tapi memang tidak tepat dibilang korban ya. Tapi Ya. akhirnya gue memahami bahwa teman-teman ada beberapa komunitas yang memperjuangkan bahwa itu ya udahlah kita terima itu sebagai korban. Karena apa? Untuk melancarkan proses hukum-hukumnya ini. Akhirnya mereka direhabilitasi daripada di penjara. Seperti itu bahasa di hukumnya. Hukum. Hukum bilangnya begitu. Iya dong. Kan abang pengacara nih, iya kan? Berarti dia rehabilitasi, artinya di rumah sakit dong. Rehabilitasi itu berbeda. Ada dua lagi. Iya. Rehabilitasi medis Yes. atau rehabilitasi sosial. Mau yang mana? Coba dijelaskan. Kalau rehabilitasi medis, karena tadi sudut pandang konsepnya adalah kesehatan, itu kan namanya intoksifikasi kalau make. Iya. Makanya perlu detoksifikasi, dikeluarkan zatnya itu. Iya. Iya kan? Nah, kalau sosial versinya adalah rehabilitasi sebagai penyakit otak kronis. Gitu. Nah, di medis ini kalau proses detoksifikasi harus harus diganti dengan obat yang lain kan? Iya dong. Iya. Kalau misalnya badan dipegel-pegel, ya dikasih obat pegel-pegel. Iya. Supaya nggak pegel-pegel. Kalau misalnya dianya buang-buang air, dikasihnya obat Iya. supaya nggak buang-buang air. Iya. Itu medis. Iya. Ya, urus ranahnya si dokter nih, gitu. Balik lagi bahwa ada beberapa konsep yang kita harus pahamin gitu, Bang. Bahwa penyakit kecanduan ini harus ditangani secara profesional. Gitu. Jadi kalau ditangani secara profesional, berarti tempatnya di penjara tidak tepat dong. Nah, gini Bang. Kebetulan gue juga anggota Pemuda Pancasila ya Bang. Iya, iya. Kita ada namanya Badan Pencegahan dan Penanganan Narkoba. Nah, pernah dari salah satu universitas di Kyoto melakukan survei. Apakah pecandu itu di penjara atau direhab? Hasil penelitian tersebut, 85% menyatakan bahwa pecandu itu harus direhabilitasi. Itu hasil survei penelitian Di University of Kyoto. Kyoto, Jepang ya? Iya. Jadi kita apa? Zaman sekarang ini ya kita harus berbasis data. Iya. Benar. Jadi penanganannya bisa artinya tepat gitu ya? Tepat. Secara komprehensif berdasarkan data tadi ya? Iya, karena banyak yang ngaku profesional Ya. atau ngaku orang yang katanya bisa menangani, bilangnya begini, oh iya saya dulu tuh pernah make, udah lalu berhenti aja. Itu kan berdasarkan pengalaman. Bahasa kasarnya ya itu mah jadi dukun, iya kan? Emang bisa kecanduan disembur pakai air langsung hilang? Enggak kan?
kita harus berbasis data. Data itu yang kita olah nanti, ini profesionalnya mana. Makanya rehabilitasi yang sekarang, atau penanganan kecanduan ini sekarang, nggak hanya ditangani oleh satu profesional aja. Perlu beberapa profesional. Butuh pengacara? Iya. Butuh psikolog? Iya. Butuh psikiater? Iya. Butuh dokter umum? Iya. Butuh ahli gizi? Iya. Banyak kebutuhannya. Nah, bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Nah, Ya, ini penting nih. Ya artinya misalnya ada keluarganya ya dikatakan sudah jadi pecandu ya, misal keluarga. Terus ini mau diapain gitu? Itu sebelum dia berurusan dengan hukum nih. Artinya terus apa yang harus dia lakukan gitu? Nah, bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana Son? gini ya Bang ya. Gue ikutin rehabilitasi itu dari tahun 2001 sampai sekarang 2026. Berarti udah 25 tahun ya. Iya. Kalau ditanya perkembangannya gimana? Gue bilang mundur. Kenapa? Ya. Karena yang gue rasain 2001 sampai terakhir 2014, konselornya semuanya itu orang-orang yang tersertifikasi. Benar-benar tersertifikasi. Siapa yang mengeluarkan sertifikasi itu siapa? Oh, konselor itu ada sertifikasinya. Ya, BNN. BNN ya. Ya. Sebagai lembaga resmi negara ya. Iya. Ada yang namanya Colombo Plan. Kuliah dulu tuh Bang tuh. Ada modul 1, modul 2 sampai 8. Habis itu diuji. Lulus baru dapat sertifikasinya ICAP. International Credit Counselor Addiction Professional. Berarti masih terbatas konselor yang bersertifikat, masih terbatas gitu Masih ya. terbatas. Jadi apa yang harus dilakukan? Gitu? Maksudnya artinya negara hadir yang harus dilakukan supaya bisa meningkatkan jumlah konselor yang bersertifikat. Apa yang harus didorong lembaga-lembaga negara gitu oleh lembaga-lembaga negara. Gue bukan bangga-banggain satu institusi, tapi mereka udah melakukan. BNN. Iya. Gue cukup apresiasi apa yang mereka lakukan. Mereka buka training secara gratis untuk si modul-modul itu tadi. Gratis. Dibuat di lembaga-lembaga rehabnya itu. Namun, udah lama juga nih gue jarang mendengarkan karena apa? Keterbatasan biaya, dananya nih dari pemerintah. Buat, nih misalnya nih dari pemerintah Republik Indonesia kalau mereka peduli. Nih ya, buat BNN, nih ya buat Kemenkes, nih ya buat Kemensos. Dana segini-segini tolong latih sebanyak-banyak mungkin konselor-konselor. Sampai mereka benar-benar jadi konselor. Bisa itu. Ya, itu kalau kita ngomongin sekarang lah, satu harinya MBG dah, itu bisa dilatih berapa banyak orang. Berarti kembali ke untuk dapat SDM tadi, konselor tadi ya tetap ujung-ujungnya biaya ya. Biaya. Iya. Kalau saya jalur Iya. mandiri. Karena kecintaan saya sama profesi ini untuk membantu lumayan tinggi pada saat itu. Dari 8 modul yang saya bayar, yang saya gratis itu hanya 1 atau 2. Modul basicnya ya, hanya 2. Sisanya tuh saya bayar sendiri. Jadi artinya memang perlu ada upaya yang keras lagi ya
dari pemerintah. ya, artinya Kepedulian ya, sih kepedulian sebenarnya. ya, artinya pecandu tadi, ya artinya bagaimana mereka, ya namanya tadi yang dari sisi apanya dikatakan orang sakit ya harus Betul. Harus ya, disembuhkan, ya disembuhkan gitu ya, harus dirawat kan. harus dirawat ya, gitu. Nah terus artinya kan kembali lagi ke biaya. Nah sekarang kita balik nih, kira-kira supaya orang artinya tidak menjadi pecandu nih, gitu. Apa yang harus dilakukan? Gitu. Nah, dilakukan misalnya mungkin oleh pemerintah lewat lembaga-lembaga yang sesuai dengan bidangnya, atau dari komunitas-komunitas yang sudah ada gitu, para mantan pecandu ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Biaya lagi. Ya, Biaya lagi sebenarnya. Konsepnya rehab itu kan merehabilitasi. ya, Nah, kata dasarnya itu kan, kalau kita merehabilitasi, nggak ada itu istilahnya temporary down. Adanya cut off. Gitu, Bang. Kalau kita udah masuk rehab, kita udah bersih. Udah nggak make-make lagi, karena udah dalam. Yang didapat di rehab itu, lu dikasih sesi edukasi, lu dikasih konseling, lu dipapas behaviornya, bangun pagi, nyuci, ngepel, nyapu. Itu kan bukan behavior saver gitu loh. Dipangkas perilaku dulu kita yang malas gitu loh. Jadi kalau di sana masih make, ini nggak bakalan berjalan semua. Nggak mungkin itu rehab namanya. jadi ya artinya seliweran ya. Artinya di rehab itu Ya, ya artinya seolah-olah dia ini dianggap memakai tempat memakai yang legal gitu. Apakah? ya enggak lah. Ya. Enggak lah. Ya kalau seandainya masih bisa make, apa berarti nggak beres-beres dong rehabnya? Dikeluarin dari rehab. Ataunya misalnya atau dikurangi takarannya atau bagaimana soalnya? Dikeluarin lah itu orang masih make. Jadi, berarti nggak benar ya artinya? Ya, karena ya. tadi itu fungsi yang ada di dalamnya itu dia nggak akan bisa jalanin. Belum tentu bisa jalanin. Orang make lu disuruh function. Lu disuruh nyapu ngepel, bersih kamar segala macam ya nggak bakalan. Berarti artinya Itu bang nginep di hotel namanya. berarti itu tidak benar ya. Rehab ya mudah-mudahan artinya bisa pulih apa istilahnya pulih ya. Iya. Artinya dari ketergantungan. Kalaupun tadi. itu ada menurut netizen, gue nggak tahu tuh dari mana. Iya. Data-datanya itu ya. Perlu di cross check juga. Ya kadang kan nggak ada api, nggak ada asap ya. Ya iya, perlu di cross check juga. Ini yang perlu kita. Ini rehab mana gitu yang loh. perlu kita pastikan gitu. Iya. Ya, ini loh sebenarnya rehab yang benar ini loh gitu. Ya gue nggak nampik bahwa Iya. dalam staf rehabnya itu juga ada yang mungkin masih make. Iya. Akhirnya tapi dikeluarkan. Tegas ya. Iya, itu harus dikeluarkan. Ya memang artinya ya kita harus inilah harus betul-betul punya integritas ya. Artinya Iya. betul-betul punya tekad ya. Artinya ya betul-betul rehab ya untuk supaya kita bebas ya kan. Artinya Iya. keluar dari ketergantungan tadi kalau dijalankan sesuai dengan SOP. SOP-nya ya karena apa? Fungsi rehab itu adalah Iya. terapi kan, tempat terapi. Iya. Sama halnya kayak kita analogi mudah lah ya. Masa ya kita di dalam masjid kita nggak sholat bang? Iya. Iya dong. Ini waktunya azan. Iya. Habis azan kita kan harus sholat. Masa kita habis azan kita di dalam masjid kita nggak sholat? Iya. Ya salah lah orang begitu. Iyalah, iya kan? Kita datang ke masjid, wudhu, ikutin aturan yang di sana, iya kan? Udah azan, ayo semuanya baris, kita sholat sama itu semua sama. Cuma caranya mungkin versinya berbeda gitu. Nah, apa nih himbauannya Son? Ya, Supaya apa deh? ya supaya ya mungkin yang masih pemakai supaya jangan jadi ketergantungan atau jadi pecandu, atau yang sudah pecandu terus
apa ininya himbauannya gitu. Misalnya dia, oh udah lu rehab gitu sebelum lu ditangkap. Nggak, gini. Nah, gimana? Kalau sebelum baru awal-awal gitu ya, Ya. gue paham bahwa masalah itu banyak. Tapi narkoba itu bukan jawaban. Iya. Itu. Masalah memang banyak. Tapi narkoba itu bukan jawaban. Bukan Iya, solusi, bukan jawaban ya. iya, Jadi ada netizen bilang nih, jauhi narkoba, dekati agama ya. iya. Bener ya? Kalau saya ada lagi, Apa tuh? jauhi adiksinya, Ya. bukan orangnya. Oh. Jauhi adiksinya, bukan orangnya. Saya percaya bahwa manusia itu dilahirkan baik. Nggak ada manusia itu dilahirkan tidak baik. Dan nggak ada satupun seseorang yang punya cita-cita menjadi pecandu. Jadi pilot iya, jadi pengacara iya, jadi apapun iya. Tapi saya percaya bahwa nggak ada satupun orang yang punya cita-cita sebagai seorang pecandu. Nggak ada. Yes. Semoga apa yang kami diskusikan pada hari ini bisa menjadi informasi hal yang positif bagi masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya jangan lupa tonton di Badrika Channel. Terima kasih.